Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim hamidan wa musalliyan wa musallima. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Seluruh kejayaan dan kesuksesan makhluk ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkuasa sebelum makhluk itu diadakan, setelah ada, dan tetap berkuasa setelah makhluk itu tiada. Dia tidak membutuhkan makhluknya, tetapi seluruh makhluk bergantung kepadanya. Hanya kepadanya kita memohon ampunan dan petunjuk serta pertolongan, dan tempat berlindung dari segala keburukan jiwa dan amal buruk yang kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak, yang disadari maupun tidak. Ketahuilah, siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah ia akan tersesat. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menunjukinya. Jika kita meninggalkan tugas dakwah, maka bencana demi bencana akan datang melanda umat ini. Orang yang berdiam diri melihat kemungkaran, berarti ia juga telah melakukan suatu kemungkaran. Berpangku tangan melihat kemungkaran yang terjadi di depan mata, sama artinya dengan ikut mendukung dan ikut memikul dosa umat manusia. Namun jika kita memiliki kerisauan agar manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mentaati segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah, maka kita akan mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang derajatnya lebih baik daripada ibadah selama 60-70 tahun. Penyimpangan yang dilakukan umat saat ini sudah sangat jauh, bahkan semakin hari semakin bertambah jauh dari yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah keadaan, umat ini menjadi lebih baik. Tak ada cara lain atau metode yang lain selain cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk generasi awal dari umat ini. Sebagaimana beliau telah membangun satu tatanan kehidupan yang mulia, yaitu kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, yang tidak ada generasi yang lebih baik sebelum dan setelah zaman mereka. Usaha dakwah adalah sarana tarbiyah umat sebagai madrasah perjalanan khuruj fi sabilillah untuk membentuk sifat imaniyah secara bertahap-tahap. Usaha dakwah Rasulullah SAW yang nyaris punah di akhir zaman ini direkayasa oleh kemusyrikan dan kemunafikan, serta dimanipulasi oleh fitnah-fitnah dunia. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan kaumnya, mereka kembali menyembah patung Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah karena waktu bergulir sekian lama. Begitupun dengan kaum Bani Israel yang kembali menyembah patung sapi buatan Samiri yang terbuat dari emas ketika ditinggalkan selama 40 hari oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan saat ini berapa lama umat ini ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cepat atau lambat, jika kembali di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kita pasti sampai ke tempat tujuan. Sebaliknya, jika arah menyimpang, niat awal sudah melenceng, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan. Seperti kapal yang berjalan di atas daratan atau mobil yang berjalan di atas air. Apa yang akan saya terangkan ini hanyalah sebagian kecil yang ditemukan ketika khuruj fi sabilillah, ibarat setetes air dalam lautan
sebagai targhib dan tarhib untuk untuk saya sendiri. Apa yang tercantum dalam risalah ini bukanlah tertib yang harus dijadikan panduan. Tertib bisa berubah dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang tidak berubah adalah usul-usul dakwah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa pengorbanan waktu, harta dan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka risalah ini hanyalah sekedar teori. Pendengar tidak akan mendapatkan kepahaman, pengamalan, apalagi untuk menyebarkan agama, karena asas dari usaha dakwah ini adalah gerak, bukan tulisan. Semakin tinggi pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita semakin banyak mengetahui kekurangan dan kelemahan diri sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan mengenai keimanan tentang zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadi pengetahuan umum, dan bagaimana hal ini bisa menjadi keyakinan manusia, menjadi nilai-nilai amalia. Bagaimana pengetahuan ini bisa memindahkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan umat, bukan hanya sekedar pengetahuan atau retorika-retorika yang lain yang hanya mampu membuat kita berandai-andai. Tapi bagaimana dengan mengamalkan agama kita? Kita bisa berhubungan langsung dengan qudratullah, nusratullah, dan ma'iyatullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita, tetap memilih diri kita untuk istiqamah berkhidmat kepada agama yang mulia ini dengan mengekalkan hidayah dalam diri kita dan menjadi asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam yang akan berakhir dengan husnul khatimah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka bermujahadah di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Wallahul musta'an. Wa nas'alullaha ayya umma wa yanfa'a hadhihi risalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musallima. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Seluruh kejayaan